dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Rahim Maha Kudus, makasih. Perkenankan sore hari ini Allahku, hamba-Mu Beswati yang hina dan debu ini menayangkan dengan tema Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya di atas gunung. Mohon bimbingan-Mu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sehingga hanya dengan bimbingan-Mu semuanya benar, bisa menyadarkan banyak orang untuk memuliakan-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mengimani-Mu. Hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, apa yang keluar dari hatiku dan dari bibirku adalah berkenan padamu, Bapa. Syukur terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas perkenan-Mu, bimbingan-Mu. Amin. Mia terkasih, marilah Mia, sebelum kita menayangkan tentang tema ini, kita haturkan kidung pujian syukur Mia kepada Tuhan Yesus Allah kita. Beliau yang sangat-sangat mengasihi kita Mia. Mari Mia kita haturkan kidung pujian syukur dan sembah kepada beliau. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Haleluya. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Puji Yesus, darah anak domba, Raja segala raja, Allah
Jesus is my Lord, my Master and Savior, Allahku yang Maha Rahim. Jesus is my Lord and my Master and Savior, now and forevermore. Hallelujah. Now and forevermore. Praise you, Jesus, Son of God, and the blood of the Lamb. King of kings and Lord of lords, God of Abraham. Hallelujah. God of Abraham. Yes, Lord. Yes, Lord. Nama itu yang memikat hatiku, dan gemarkan lidah aku menyebutnya selalu. Anugerahnya Allah cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur.
Tuhanku dan Juru Selamatku. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Puji Yesus Putranya, dan darah anak domba, Raja segala kerajaan, Allah Abraham. Haleluya. Allah Abraham. Cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya padamu. Hanya padamu. Syukurlah syukur atas anugerah-Mu pada seluruh manusia. Bapa, karuniakan Putra-Mu yang terkasih untuk menebus kami semua, untuk menuntun kami semua di jalan yang benar. Hidup kudus mengasihi-Mu, mengasihi sesama, membawa damai pada seluruh manusia. Bapa,
alangkah indahnya anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mia terkasih, perkenankan kami tayangkan Mia dengan tema Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung Mia. Kami ambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 8. Mari Mia terkasih, kita simak bersama ayat-ayat berikut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Nya terkasih, dari ayat-ayat tersebut kita dapat mengetahui dan memahami hal
ialah Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung kepada 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka melihat Yesus berubah rupanya, rupanya bercahaya, dan pakaiannya sangat putih berkilau mengkilat. Mereka juga melihat Elia dan Musa berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka kemudian didatangi suatu awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang mereka dengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Terkasih, sekarang kita akan merenung, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kemuliaannya di atas gunung kepada 3 orang murid itu, Tuhan Yesus berubah rupanya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih berkilau. Tuhan Yesus transfigurasinya, berubah rupanya sangat-sangat mulia. Apa tujuannya, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 3 orang muridnya? Maksudnya, adalah agar para muridnya itu menjadi teguh dan kuat imannya pada Tuhan Yesus. Jadi untuk memperteguh dan memperkuat iman muridnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita yang mengimani Tuhan Yesus, mendalami ayat-ayat itu, juga demikian kita seperti 3 orang murid itu. Iman kita menjadi makin teguh, makin kuat untuk mengimani Tuhan Yesus, untuk memuliakan beliau, memegang seluruh perintahnya, taat setia memegang perintahnya. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus nampakkan di dalam diri 3 murid tersebut, sekarang ini di zaman internet, Tuhan Yesus juga memilih kepada orang-orang tertentu yang mencari jalan yang benar, yang benar-benar mencari jalan yang lurus dan benar, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang bercahaya, pakaian putih. Biasanya itu terjadi di suatu kamar, dan mereka tertegun dan terkejut melihat itu, dan di dalam perkembangan waktu mereka mengimani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, "Aku mengasihimu anakku, aku menolongmu anakku."
kemudian menjadi murtad Mia, mengimani Tuhan Yesus. Meskipun mereka disingkirkan dari keluarganya, mereka terima dengan tabah. Untuk sementara itu terjadi, tapi di dalam perkembangan waktu, satu persatu Tuhannya ikut mengimani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan mereka seluruhnya karena kasih-Nya. Mia bisa melihat di zaman internet ini kesaksian dari saudara-saudara seiman kita, para murtadin yang sangat mengagumkan. Silakan Mia melihat. Dengan melihat kemuliaan Tuhan Yesus itu, mereka terperangahnya, lalu mengimani Tuhan Yesus, minta dibaptis memuliakan Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Itu yang terjadi di zaman internet ini. Apa yang dulu terjadi di atas gunung pada 3 orang muridnya, sekarang juga terjadi pada banyak orang yang dipilihnya. Mereka semua melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang tiada taranya itu. Mia terkasih, sekarang marilah kita melihat juga Elia dan Musa nampak berbicara kepada Tuhan Yesus. Mia terkasih, Elia dan Musa adalah orang-orang yang kudus, nabi yang kudus, yang telah meninggal berabad-abad sebelum tahun 1 Masehi. Tetapi di hadapan para murid, mereka melihat Elia Musa berbicara dengan Tuhan Yesus. Ini apa artinya, Mia? Artinya adalah mereka sudah mati, Elia dan Musa, Mia. Tetapi roh dan jiwanya tetap hidup. Roh jiwanya kembali kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus. Mereka diberi tubuh kemuliaan yang kemudian bisa murid itu melihat mereka. Mia, Musa, Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Roh dan jiwanya tidak mati. Itu semua tuh bukti, Mia, yang terkasih, bahwa orang yang meninggal, kalau orang itu hidupnya kudus, mereka akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh 3 orang muridnya itu. Demikian juga, Mia, ini akan menguatkan kita, memberi kekuatan kita, mendorong kita untuk selalu hidup kudus, agar kita, roh dan jiwa kita, Mia, setelah kita dipanggil Tuhan, kita juga bergaul dengan Tuhan Yesus, menyembah beliau di dalam rumahnya di surga, seperti Elia dan Musa itu, Mia. Mari, Mia, kita jaga betul, kita berjuang betul untuk hidup kudus itu, Mia, agar kita bisa bergaul dengan Tuhan Yesus di surga, menyembah beliau, menyembah Allah Bapa di surga, Mia, di dalam kekekalan yang abadi. Tetapi kalau hidup kita sebaliknya, Mia, tidak kudus, kita hanya menuruti hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, tergoda oleh roh jahat dan kita mengikutinya, roh dan jiwa kita akan masuk ke api abadinya.
termasuk tubuh kita akan di situ Mia dalam api abadi. Karena itu Mia, jauhkanlah diri kita dari keinginan mata dan daging yang menggebu-gebu, yang menggoda kita itu. Kita harus bertobat secepat mungkin kalau kita masih melakukannya. Dan mulai kita mohon bimbingan Tuhan Yesus untuk berjalan di atas jalan beliau. Saya yakin ya, Tuhan Yesus mengampuni dan akan membimbing kita seluruhnya ke jalan yang itu. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi ya untuk itu ya, untuk menyelamatkan kita. Karena beliau Allah Bapa sangat-sangat mengasihi kita ya. Dan yang sekarang ketika orang murid itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes, tiba-tiba ada awan datang menaungi mereka. Dari awan itu keluar suara, terdengar suara yang para murid itu mendengar. Inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Mia terkasih, suara siapa itu Mia? Itu adalah suara Allah Bapa Mia. Beliau memberikan kesaksian langsung siapa Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus adalah putranya, rohnya yang keluar dari Allah Bapa. Yang dapat melihat di dalam Yohanes 8:42, Tuhan Yesus bersabda, aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Saya ulang ya, aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Mia, berdasarkan ketiga hal pokok tersebut, Tuhan Yesus berganti rupa, berbicara dengan Musa dan Elia, mendengar suara dari Bapa, dengarkanlah dia. Apa tindak lanjut yang harus kita lakukan ya? Hanya satu Mia, taat, setia kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Kita hidup kudus memegang seluruh firman-Nya. Kita hidup di atas jalan yang beliau tunjukkan melalui firman-firman-nya yang selalu kita dalami. Kita harus berani menyangkal hal-hal yang menggoda. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus itu, kita harus berani menyangkal diri kita, meninggalkan kenikmatan dunia yang hanya sementara, tapi akan menyengsarakan sampai selama-lamanya. Kita pilih taat kepada Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus semaksimal mungkin di dalam hidup kita. Mari ya, dan kalau itu kita lakukan, beberapa video kemarin yang lampau telah kami putarkan kepada Mia, Allah Bapa bersabda sendiri di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19 Mia. Apa yang beliau sabdakan kepada kita semua ya? Aku Tuhan Allahmu yang menebus engkau, aku yang mengajarmu, aku yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Dan kalau kamu memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan mengalir seperti air sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anak cucumu keturunanmu seperti pasir banyaknya, dan tidak ada yang kuhilangkan dari hadapanku. Mia terkasih,
dengan satu kata hidup, kata diberkatinya. Selama kita hidup di bumi dan kelak pun pada waktu kita meninggal, kita akan bisa diperkenankan bersujud di hadapan beliau. Seperti itu yang dikehendaki, dicita-citakan oleh semua orang, semua bangsa yang sehat pikirannya. Mia terkasih, marilah kita terus berjuang. Umur kita tidak lama, Mia. Paling 70 sampai 85 kalau kita selamat diberkati. Kita manfaatkan, kita gunakan kesempatan ini benar-benar untuk memuliakan beliau. Hidup kudus memuliakan beliau. Taat setia kepada beliau. Mengasihi beliau dengan segenap roh, hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kita, dan mengasihi sesamanya. Tidak ada yang lain yang lebih indah daripada itu. Mia terkasih, demikianlah pemaparan kami singkat padat. Kami harapkan Mia lebih memahaminya. Mungkin Mia bertanya mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri di atas, kemuliaannya di atas gunung. Jawabannya ini, Mia, menurut tradisi Yahudi, kalau mereka ingin berjumpa dengan Allah Bapa, tempat yang terbaik adalah di atas gunung. Itu karena itu Tuhan Yesus membawa muridnya di atas gunung. Dan juga Mia bisa melihat apa yang dikatakan Petrus, alangkah bahagianya aku, Rabi, alangkah bahagianya aku berada di tempat ini. Sampai dia lupa, aku bikinkan satu kemah untukmu, satu kemah untuk Elia, satu kemah untuk Musa. Tidak tahu apa yang dikatakan karena sukacitanya, kebahagiaannya. Rabi, aku sangat bahagia berada di tempat ini. Demikian juga kita akan sangat berbahagia kalau kita selalu beserta dengan Tuhan Yesus. Di jalan Tuhan Yesus kita akan bahagia, damai sejahtera selama kita berada di bumi, melakukan semua firman-firman-Nya, menyebarkan Injilnya, membawa saudara yang kita kasihi untuk mengimani beliau. Dan kepada saudara-saudaraku Mia yang belum mengimani Tuhan Yesus, sekali lagi perkenankan aku menghimbau, mengajak rekan-rekanku, saudara-saudaraku untuk terus mencari jalan yang lurus dan benar. Nanti Tuhan Yesus akan menunjukkan jalan itu. Jalan itu hanya pada Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kamu sampai kepada Bapa. Jalan yang lurus dan benar itu, saudaraku, hanya terdapat pada Tuhan Yesus. Tidak pada yang lain, saudaraku. Percayalah, kami mengasihi saudara-saudaraku dengan sepenuh hatiku, agar saudaraku juga selamat bergabung bersama kami, membawa damai di bumi ini, memuliakan Allah Bapa semaksimal mungkin selama kita hidup di dalam kekudusan. Ialah kasih harus memancar mewarnai diri kita. Kebenaran harus kita selalu pegang, dan keadilan harus kita selalu pegang. Demikianlah Mia, pokok-pokok apa yang bisa kami sampaikan kepada Mia. Marilah kita haturkan kidung pujian syukur sekali lagi kepada beliau. Yesus Tuhanku dan Allahku.
atas anugerah-Mu kepada seluruh manusia. Yesus, Putra-Mu, sembah sujud kami kepadanya, Allahku, atas kemuliaannya yang dinampakkan kepada para muridnya, juga kepada kami semua, Bapa, untuk memperkokoh, memperkuat iman kami. Terima kasih Allahku, sembah sujud kami kepada-Mu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang Maha Kasih, yang Maha Rahim. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, syukur yang tak terhingga kepada-Mu Allahku, atas kasih-Mu, anugerah-Mu kepada seluruh umat manusia, dan juga kepada hamba-Mu PS Wadis keluarga ini. Mohon Bapa berkenan menerima roh jiwa istriku Maria Agustina Surtini dan anakku Elizabeth Andina Lavi yang telah Bapa panggil, juga seluruh orang tua kami, kakek nenek kami, saudara kami, semua orang yang mengasihi-Mu Bapa. Syukur, terima kasih Allahku atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang tak terhingga. Amin.